mungkin bisa room Zoom dulu karena ini nanti belum sesuai jadwal. Ini harusnya sudah yang web, tapi karena terkendala tadi dipakai oleh Zoom-nya oleh sesi yang lain, jadi kita terputus sementara dan ternyata nggak cukup waktunya untuk sesi pertama itu hanya dari jam 8 sampai jam 10 saja itu nggak cukup. Jadi kita lanjut dulu untuk yang tabnya dan nanti mungkin Bapak Ibu yang NBP akan kita info lagi kapan akan memulai room Zoom-nya lagi. Jadi bisa meninggalkan room Zoom-nya sekarang dulu karena ini akan digunakan untuk sesi tablet lagi. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang PP, dari penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, apakah ada pertanyaan dulu sebelum mungkin dilanjut mengenai absensi, mengenai Applog, mengenai SOP? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa dilanjut oleh Pak Ferry ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut untuk sesi training tab yang tadi kita sampai pada absensi ya. Saya ulang sekilas lagi, absen ada dua macam. Yang pertama absen untuk Bapak Ibu yang punya station atau mempunyai kantor. Yang kedua absensi untuk Bapak Ibu yang tidak punya station atau eh, luar kota. Jadi yang pertama dalam kota, yang kedua luar kota. Kemudian yang dalam kota sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama kalau misal sedang berada di kantor, yang kedua ketika berada di luar kantor. Untuk fokus yang punya station, ini ada dua form. Yang pertama yang sebelah kiri ini kalau misal normal, dipastikan yang muncul form seperti yang di sebelah kiri. Jadi formnya lebih pendek, tinggal ambil foto selfie, ambil jam, dan selesai. Kalau misal Bapak Ibu sedang melakukan up country, silakan menggunakan form yang sebelah kanan. Jadi kalau form yang di kiri itu muncul ketika lokasi dari GPS tab-nya ini berdekatan dengan lokasi station yang sudah di-set. Jadi dia kalau misal GPS mendeteksi lokasinya benar dan memang Bapak Ibu berada di kantor, dia akan otomatis muncul yang sebelah kiri. Tapi kalau ketika GPS-nya ini belum mendapatkan lokasi secara akurat, bisa jadi ketika Bapak Ibu berada di kantor, form yang muncul nih form yang sebelah kanan. Kalau misal terjadi seperti itu, jangan di submit. Jadi bisa ditutup dan diulang lagi menekan tombol absen masuk hingga form yang muncul sebelah kiri. Kecuali memang Bapak Ibu pada hari itu sedang melakukan up country. Silahkan baru diisi form pengajuan absennya. Untuk sampai sini dulu, dan tadi jika sempat terputus, apakah yang tadi mau bertanya sudah menyiapkan pertanyaan, bisa di-unmute dan diajukan pertanyaannya. Kalau memang masih ada hal yang kurang paham, nanti saya ulang.
Oke, kalau misal belum ada, kita lanjut ke menu yang selanjutnya. Setelah tadi absen, menu yang selanjutnya ini ada di bagian atas, jadi di tab itu bisa ditarik ke bawah. Di sini ada master customer list, bisa dibuka. Kemudian ketika awal dibuka, ini nanti kosong seperti ini sampai dengan Bapak Ibu melakukan aksi. Di bagian bawah ini ada dua menu, yang sebelah kiri ini untuk menginput customer baru, yang sebelah kanan ini customer yang sudah pernah ditambahkan, dan untuk menambahkan alamat praktek. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan ketika ingin menambahkan customer baru, dikliknya yang sebelah kiri yang New MCL Input. Kemudian nanti akan tampil form yang perlu Bapak Ibu isi. Yang pertama ini ada nama. Nama di sini diisi adalah nama PIC atau user yang Bapak Ibu nanti akan temui. Jadi isinya nama ya, bukan nama apotek, tapi nama user atau PIC yang bersangkutan. Kemudian di sini ada jabatan yang sudah didefinisikan. Kalau misal tidak tercover di pilihan jabatan ini bisa dipilih yang lainnya, kemudian keterangannya diisi. Tapi kalau memang tercover di sini, bisa dipilih. Kemudian keterangan jabatannya bisa diisikan seperti ini. Lalu diisikan pilihan areanya. Kalau misal Bapak Ibu SPV, di sini akan ada lebih dari satu, tergantung mapping dari sistemnya. Setelah dipilih area, dipilih nomor teleponnya, diisikan, ini opsional. Kemudian untuk KTP, kemudian untuk yang KTP ini bisa diisikan KTP dari customernya. Apabila customernya belum berkenan memberikan, bisa diedit kemudian hari, ini bisa diisikan strip. Tapi kalau memang ada nomor KTP dan customernya bersedia memberikan, tolong bisa diisi nomor KTP customer yang bersangkutan. Kemudian ketika sudah selesai semua, ditekan add user. Yang perlu diperhatikan selama proses ini butuh connect ke internet, jadi dipastikan kalau misal pada saat menambahkan ini notifikasinya gagal, bisa cek internet dan juga dicek apakah keterangan dari form ini sudah lengkap semua atau belum. Jika masih ada yang kurang, bisa dilengkapi terlebih dahulu, baru di-add dan dipastikan yang muncul itu notifikasi berhasil disimpan. Ini untuk menambahkan usernya. Kemudian yang perlu Bapak Ibu lakukan selanjutnya,
ketika ada user baru, setelah menambahkan usernya, baru ditambahkan tempat prakteknya. Cara menambahkannya yang dari user yang sudah ditambahkan, dilihat dari listnya, kemudian dicari ketika sudah ketemu bisa diklik, kemudian dilihat tempat praktek. Kalau misal belum ada tempat prakteknya sama sekali, dia akan kosong seperti ini, bisa ditarik ke bawah yang menu bagian atas, kemudian tambahkan tempat kunjungannya. Di sini baru ditambahkan nama tempat kunjungannya, misal seperti ini, kemudian ditambahkan alamatnya selengkap mungkin, kemudian dipilih statusnya, dan ditekan add yang sebelah kanan bawah. Kalau misal sukses ditambah, dia akan ada notifikasi sukses. Kemudian juga di sini alamat dari outlet tersebut bertambah. Ini Bapak Ibu bisa menambahkan lagi ketika user tersebut mempunyai lebih dari satu tempat praktek. Seperti ini. Lalu diisikan statusnya kembali, kemudian ditekan add. Ketika sudah selesai seperti ini akan otomatis tersimpan datanya, bisa di back saja. Dan juga untuk menu dari existing customer list ini selain untuk menambahkan tempat praktek juga untuk melihat profil dari usernya. Dan ketika tadi misal saat menambahkan user baru KTP-nya masih belum diisi, pada menu profil ini masih bisa diedit ketika KTP-nya belum diisi, kemudian hari baru bisa mengisikan nomor KTP-nya, bisa diedit pada menu user profile ini. Untuk tata cara penambahan master customer list juga menambahkan tempat praktek seperti itu. Apakah sampai sini ada yang ingin tanyakan atau kurang jelas? Silahkan di-unmute mic-nya, kemudian diajukan pertanyaannya.
Oke, kalau masih belum ada, saya lanjut. Setelah menambahkan master customer list, kita langsung ke plan maker and review. Di menu ini juga sama seperti menu yang sebelumnya, tampilannya bagian atas bisa ditarik, bagian bawah ada 2 tab. Sebelah kiri ini periode plan saat ini, kemudian yang sebelah kanan ini kalau mau membuat plan baru. Di sini nanti kalau misal sudah ada plan yang akan datang yang sudah dibuat akan terangkum listnya. Kalau di sini ini masih kosong bisa ditambahkan. Cara menambahkan plannya, tekan tombol yang sebelah kanan ini, kemudian dipilih usernya. Ini misal saya mau membuatkan plan untuk user yang baru saja saya tambahkan. Ketika ini dipilih, dia nama outletnya belum tersinkron. Nah, kalau misal kasusnya seperti ini, bisa kembali ke menu utama, kemudian disinkron dulu MCL-nya, di-download MCL. Kemudian kembali ke menu plan, dan baru dibuat plan atas user yang baru ditambahkan. Sudah memilih user, kemudian di sini perlu diperhatikan ada nama tempat kunjungan yang masih kosong. Ini terjadi apabila user yang ingin dibuat plannya memiliki lebih dari satu tempat praktek. Jadi Bapak Ibu perlu memilih tempat praktek yang mana yang mau dikunjungi, dipilih, kemudian nanti sisanya akan otomatis terisi sendiri, dan Bapak Ibu silahkan pilih tanggal plannya. Ini bisa langsung dimasukkan lebih dari satu tanggal. Apabila terjadi kesalahan penginputan, bisa dihapus dengan cara mengeklik yang bagian sebelah kanan dari tanggal, dari list tanggal ini. Jadi yang setiap kali menambahkan, list yang sebelah kiri ini akan bertambah terus. Tapi apabila ada salah memasukkan, bisa dihapus. Dia akan menghapus dari kanan ke kiri. Kemudian yang bawahnya ini potensi dari customer tersebut, dan setelah sudah diisi semua, disubmit. Ketika disubmit, dipastikan yang bagian informasi ini adalah munculnya data sukses diupload. Kalau misal data gagal diupload, silakan diulangi lagi langkah Apakah ada pertanyaan untuk tata cara pembuatan plan, atau ada step yang perlu saya ulang? Silahkan disampaikan saja.
Untuk proses pembuatan plan ini kemarin ada koordinator yang eh, menginfokan ke saya bahwa tidak bisa dibuat plannya ternyata karena nama tempat kunjungannya belum diisi. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga kalau misal seperti tadi, jadi customer yang dipilih itu punya tempat kunjungan lebih dari satu. Ini jangan lupa yang bagian nama tempat kunjungan ini juga dipilih, kemudian nanti dari daftar itu diklik supaya terisi semua. Kalau misal masih kosong seperti ini dan disubmit, nanti yang terjadi itu akan gagal upload terus-menerus. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena masih belum ada yang ingin tanyakan, saya lanjut ya ke menu order and detailing visit. Oh iya, jangan lupa ketika setelah plan itu dibuat untuk periode yang akan datang, ketika setiap awal bulan, jadi tanggal pertama setiap bulan, bisa dilakukan download plan terlebih dahulu. Jadi ketika sudah plannya dibuat, ketika masuk ke periode tersebut, bisa diklik download plan. Ini cukup dilakukan sekali. Setelah plannya di-download, nanti akan otomatis masuk di list pada order and detailing visit. Jadi plan yang bisa diakses akan ada daftarnya di sini. Selama yang akan ditampilkan pada periode berjalan selama 1 minggu. Jadi yang bisa diakses 1 minggu ke depan sesuai dengan tanggal yang diplankan akan muncul di bagian plan yang dapat diakses. Jadi kalau misal mau melakukan kunjungan dari plan, bisa mengeklik dari daftar di bagian bawah. Jadi jangan mengisi yang di atas, karena kalau misal memang dari plan, dia akan otomatis terisi ketika daftar ini diklik. Jadi misal ini saya klik yang bagian Benny, nanti yang bagian atas ini akan otomatis terisi semua. Berbeda halnya ketika Bapak Ibu melakukan unplan. Kalau unplan diklik yang bagian atas, nanti harus memilih usernya. Meskipun yang Bapak Ibu pilih di sini atas nama user yang sama dengan yang di plan, misal seperti ini, saya pilih
atas Beni Hidayat juga. Ini kan nama usernya sama dengan user yang sudah dibuatkan plannya. Ini ketika Bapak Ibu check in, secara sistem dia tidak akan mengenali ini sebagai transaksi plan. Di sini akan ada penandanya bahwa eh, yang barusan dilakukan itu menekan dari go unplan. Berbeda halnya ketika Bapak Ibu tekan dari yang bagian bawah. Kalau ini dipilih, nanti di bagian yang saya beri tanda ini akan ada nomor plannya. Jadi kalau tadi go unplan di sini tandanya akan unplan, kalau misal dari bagian bawah akan ada kode plan dari user yang sudah dibuatkan. Kemudian apabila memang tujuannya mau plan, ya klik dari bagian bawah. Kemudian di check in, yang sering terjadi juga ketika check in ini titiknya tidak dilihat. Jadi apakah titik ini sudah benar atau belum? Kalau misal belum benar bisa di cancel, kemudian di refresh terlebih dahulu lokasi GPS-nya, baru di check in. Jika masih kurang yakin, bisa dipilih marker yang bertanda merah, kemudian Bapak Ibu tekan yang bagian Maps pojok kanan ini untuk membuka Google Maps. Dan di sini bisa Bapak Ibu lihat dalam bentuk street view. Jadi yang saya berikan tanda merah ini bisa diklik, maka Bapak Ibu bisa melihat dari lokasi marker yang terdeteksi. Ini apakah dari lokasi street view ini dilihat sekelilingnya memang sudah benar Bapak Ibu berada di tempat tersebut. Kalau memang yakin sudah benar, silakan baru dicek in kan. Karena ini nanti berhubungan dengan ketika sudah selesai kunjungan dan melakukan check out, kalau titiknya itu tidak sesuai, jadi jaraknya tidak masuk ke dalam jarak yang ditoleransi oleh sistem, dia tidak bisa di check out kan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kalau memang sudah merasa benar, bisa di check in dan ambil foto, kan oke. Nanti akan ada informasi sukses check in. Ketika sudah selesai, bisa di check out, mengisikan keterangannya terlebih dahulu, kemudian bisa di check out kan. Ketika memang lokasi check in dan check out ini berdekatan, dia akan langsung otomatis sukses check out. Jadi di Maps ini akan ada dua marker yang warna pudar dan juga yang pekat. Kalau yang pudar ini tadi merupakan titik yang awal di mana Bapak Ibu melakukan check-in, yang pekat ini yang titik check-out-nya. Ini kalau misal berdekatan seperti ini, otomatis langsung sukses. Tapi kalau misal berjauhan, dia tidak akan bisa di check-out. Jadi solusinya harus dihapus dan melakukan check-in, check-out ulang. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan mulai dari tadi awal hingga menu order and data link visit ini? Silakan.
Oke, kalau memang masih belum ada yang ingin tanyakan, saya lanjut ke visit review. Kalau Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas atau perlu diulang, silahkan langsung disampaikan saja ya, daripada nanti tidak paham tapi takut bertanya, nggak apa-apa ditanyakan aja. Kalau memang masih belum, ini saya lanjut ke menu yang selanjutnya, ini visit review. Di sini digunakan untuk menginputkan pending order dan juga bisa melihat mereview hasil kunjungan baik itu plan maupun unplanned. Di sini bisa difilter berdasarkan tanggal, mulai dari kapan sampai kapan, dan dicari berdasarkan nama customer-nya. Tapi kalau yang di sini saya akan jelaskan untuk penginputan order dari customer yang sudah dikunjungi. Caranya bisa ke pending order, kemudian di sini akan ada list customer yang sudah pernah dikunjungi, kemudian Bapak Ibu bisa tekan tombol yang plus, lalu masukkan nama obatnya, kuantitinya berapa, kemudian di add. Kalau memang masih ada order lebih dari satu obat, bisa diinputkan lagi. Kemudian di add. Ketika sudah selesai, baru di close. Di sini akan ada daftar dari obat yang diinputkan. Kalau memang ada yang salah, bisa diklik dan di delete. Kalau misal sudah benar, bisa ditekan yang pojok kanan bawah ini untuk kembali. Apabila penginputan ordernya melalui menu ini penginputan yang akan menghasilkan effective call. Kemudian yang satu lagi, kalau misal penginputan order yang tidak melalui kunjungan, jadi customer-nya order via WA, bisa diinputkan melalui PDU input, dan di sini bagian bawah ini bisa digeser ke order without visit, kemudian tekan yang tombol yang plus, dan dicari nama customer yang WA siapa, lalu alamatnya bisa diketikkan, nanti akan ada suggestion-nya, dipilih, kemudian tekan add now. Setelah sukses, nanti akan terbentuk nomor ordernya dan tanggalnya. Di sini bisa dipilih atas nomor order tersebut, ditekan manage order, lalu ditambahkan seperti halnya menambahkan yang pending order sebelumnya. Pilih nama obatnya, quantity, kemudian di add. Jika sudah selesai bisa di close, kemudian sama seperti tadi tekan yang back. Kalau masih ingin diedit, jangan di stem. Kalau sudah selesai bisa di stem. Kalau misal sudah di stem, dia tidak bisa diedit lagi, hanya bisa dilihat, tidak bisa ditambahkan ataupun dihapus. Tapi kalau misal tadi dipilih no,
tidak di stem, itu masih bisa Bapak Ibu edit ordernya atau dihapus produknya kalau misal ada yang salah input. Sampai di sini apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan? Bisa di-unmute atau bisa via chat. Kalau masih belum, modul terakhir ini katalog produk. Jadi bagian katalog produk ini bisa diklik, akan muncul produk-produk yang dijual oleh Erlimpact. Kemudian apabila pada saat Bapak Ibu membuka katalog produk tapi gambarnya kosong seperti ini, bisa di download terlebih dahulu gambarnya dengan menekan yang pojok kanan bawah. Nanti akan berjalan proses download gambar dari produk-produk yang ada pada list. Untuk produk yang sudah ada gambarnya, dia akan muncul dan ini bisa diklik untuk melihat detail produknya, bisa di swipe ke bawah. Kemudian di bagian gambar ini bisa digeser kanan kiri untuk melihat tampak dari produk terkait. Dan di sini juga bisa melakukan pencarian untuk produk-produk yang ada pada list katalog produk ini. Untuk tata cara penggunaan tab dari awal sampai dengan akhir seperti itu, apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan atau ada yang perlu saya jelaskan ulang? Silakan di unmute mic-nya dan disampaikan kendala atau penjelasan yang perlu saya jelaskan ulang. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Mohon diulang sedikit untuk yang kita dalam kota, kalau mau absensi pada saat keluar kota itu tadi, Pak. Oh iya. Baik, kalau misal Bapak Ibu yang punya kantor, kemudian sedang UC, bisa melakukan absen ketika memang terdeteksi tablet itu dibawa dan melakukan absen di luar kantor, itu otomatis form yang muncul nanti adalah form untuk pengajuan absen.
Jadi ketika Bapak Ibu sedang melakukan UC, itu memang nanti jam absen masuknya akan otomatis terisi dari jam check-in outlet yang pertama, tetapi tetap harus mengisi form pengajuan melalui menu absensi yang sama seperti ketika Bapak Ibu lakukan untuk absen normal di kantor. Jadi akses menu absensinya, kemudian eh, tekan absen masuk. Nanti ketika tablet ini terdeteksi memang sedang berada jauh dari koordinat kantor, formnya yang muncul adalah form pengajuan absen. Jadi Bapak Ibu bisa isikan keterangannya, sedang UC kemana misal, kemudian ambil foto selfie seperti biasa, lalu tekan submit. Ketika Bapak Ibu tekan submit, di sini ini akan otomatis terisi jam absen masuknya dari kunjungan pertama. Ini padahal saya melakukan submit jam 14.13, tapi kenapa di sini jam 13.58? Ini karena tadi melakukan kunjungan pada customer Benny. Jadi kenapa tadi untuk yang bagian jam absen masuk terisinya jam 13.58, ini karena kalau misal Bapak Ibu melakukan up country, itu jam absen masuknya akan diambil dari jam check-in pertama outlet di hari itu. Jadi karena ini tadi pada saat eh, demo kunjungan saya men-check-in pada outlet Benny ini jam 13.58, otomatis ketika tadi melakukan absen masuk di menu absen, di sini jamnya bukan jam saat saya mengambil foto selfie, tapi jam saat check-in pertama di outlet. Seperti itu. Apakah cukup jelas atau ada bagian yang masih miss? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan sebelum dilanjutkan untuk sesi yang kedua untuk webnya. Apabila untuk tabletnya ini masih ada pemahaman yang salah atau masih kurang mengerti mengenai penggunaannya, bisa ditanyakan saja.
Mungkin saya tambahkan sedikit ya, yang bagian tadi ketika sedang UC itu Bapak Ibu tidak harus melakukan absen yang bagian absensi ini terlebih dahulu baru melakukan kunjungan, tapi bisa kapan saja asalkan di hari yang sama. Jadi syaratnya absen masuk tercatat ketika Bapak Ibu melalui form pengajuan absen itu harus ada data dari form pengajuan absen dan juga data check-in pertamanya. Jadi kalau misal ini bisa saya ulang, bisa saya ulang seperti ini. Jadi tidak harus form pengajuannya diisi dulu baru kunjungan, tapi bisa jadi kalau misal di hari itu sebelumnya lupa mengakses menu absen, bisa melakukan kunjungan terlebih dahulu. Di sini misal contohnya sudah terisi kunjungan pertama jam 1.58, kemudian supaya absennya itu tercatat di sistem sebagai hari tersebut saya melakukan absen, maka harus mengisi form pengajuan pada menu absensi. Jadi yang seperti tadi saya contohkan di sini diisi keterangan upcountry-nya, kemudian ambil foto. Di sini kalau misal Bapak Ibu bisa lihat, padahal jam saat ini saat saya mengambil foto ini jam 14.21, tapi ketika saya submit di sini akan otomatis tercatatnya jam pada saat saya check-in outlet pertama. Jadi kalau memang Bapak Ibu yang punya station ini akan melakukan upcountry, syaratnya absen melalui menu absensi ini dan juga melakukan kunjungan di outlet pertama, karena jam kunjungan pertama tersebut yang akan diambil sebagai jam absen masuk Bapak Ibu. Oke, kalau masih ada yang ingin bertanya, masih ada waktu, bisa di-unmute dan ajukan pertanyaan sebelum saya kembalikan ke Pak David untuk nanti lanjut ke sesi web. Pak, saya mau tanya sekali lagi, Pak. Iya, silakan Pak. Setiap pagi itu sebaiknya tab itu di restart apa tidak, Pak? Karena yang pertama, saya pernah pagi itu restart, tiba-tiba akunnya double alamatnya sehingga harus minta bantuan Pak David. Nah, hari kedua pas tidak saya restart, tiba-tiba saya pakai absen itu tidak bisa kerekod, Pak. Setelah saya restart, baru terekod absennya, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Maaf Pak, untuk yang kejadian double tadi, yang double apanya ya Pak? Alamat. Double alamatnya, Pak. Alamat Akunnya, Pak, akunnya. Akunnya ini akun yang ini ya, misal di sini saya kan menggunakan ini akunnya akun IT tester. Jadi akun Bapak maksudnya double gitu atau gimana ya? Itu menurut keterangan dari Pak David, akunnya double gitu, Pak. Saya kurang paham double-nya itu bagaimana, maka saya cap di grup tab itu sehingga dibetulkan sama Pak David, Pak. Oh, mungkin gini Pak, kalau yang kasus itu akun double itu mungkin karena belum melakukan logout di akun yang lama. Jadi
ketika Bapak ini terima tab dari Xmatrap yang lama, ini otomatis terlogin. Ketika Bapak logout pun itu ada data namanya session yang di tersimpan di tabnya. Jadi kalau Oh iya misal iya ya. tablet ini itu Bapak terima dari misal ada pengguna sebelumnya, ketika di logout yang perlu dilakukan juga setelah di logout ini perlu di delete offline username data. Itu kalau misal Bapak menggunakan tab yang sebelumnya digunakan oleh Matrap yang lama. Karena kemungkinan ada data yang akun yang lama itu masih tersimpan. Tapi kalau misal oh ini beda lagi sih Pak ini. Biar sebentar biar Pak David yang bantu jelasin. Oke Pak, jadi gini, untuk akun double itu sebenarnya kesalahannya bukan di Bapak dan bukan di IT juga. Saya nggak tahu bagaimana mekanismenya, cuma yang terjadi adalah akun Bapak itu dibuatkan 2 kali. Nah, dengan username dan password yang sama. Akibatnya yang tersimpan di tablet Bapak itu kode yang ini, yang 47. Sementara selanjutnya kode yang 47 ini dibekukan sendiri oleh pembuatnya, oleh auditor, bukan Pak Hendri, tapi auditor yang ada di Semarang, gitu, yang memang bertugas untuk membuat. Nah, untuk keterangannya kenapa kok seperti ini, mereka bisa jelaskan, cuma saya kurang paham sih, karena ada kayak ada semacam perpindahan area atau bagaimana saya nggak tahu, dan nggak cuma terjadi di punya Bapak, kalau nggak salah kemarin 2 orang juga terkendala hal yang sama di area Batam kalau nggak salah. Nah, itu kasusnya juga sama. Nah, itu baru terjadi di baru-baru ini, gitu. Ada yang berasumsi karena tertukar area Lampung 1 atau Lampung 2. Cuma mekanisme bagaimana kok bisa seperti ininya yang saya nggak paham, soalnya saya hanya buat sistemnya, sementara yang menginput bukan saya, tapi dari auditor Semarang. Gitu Pak. Tapi secara sistem sekarang setelah di-remote, harusnya kemarin udah nggak ada masalah lagi. Dan harusnya kan data Bapak juga dicek oleh Pak Hendri. Kalau mungkin ada masalah, mungkin harusnya Pak Hendri akan kontak Bapak, tapi kan ternyata enggak. Berarti ya enggak ada masalah Pak sejauh ini gitu. Tapi intinya yang bisa saya pastikan di sini itu bukan kesalahan Bapak. Dan pengaruhnya kemana, menurut saya enggak akan kemana-mana juga, karena sudah saya betulkan semua. Gitu. Baik, baik Pak, terima kasih. Jadi untuk setiap pagi sebaiknya tetap restart ya Pak ya? Restart. Kalau saya sarankan begini Pak, bukan restart ya, tapi lebih ke ketika kita bekerja, maka tabletnya itu diloginkan ke sistem. Kalau sudah selesai bekerja, di logoutkan gitu Pak. Jadi kenapa kok saya sarankan selalu di logout? Karena di dalam tabletnya itu ada titik 20 menit sekali yang berjalan secara otomatis. Dan itu hanya diminta ketika bekerja. Gitu. Jadi ketika Bapak sudah selesai bekerja nih, ya udah di logout saja supaya semuanya mati. Atau cara paling gampang, tabletnya dimatikan. Gitu Pak. Tapi kalau restart menurut saya kurang efektif, karena kalau restart itu kan hanya mematikan dan menyalakan saat itu juga. Kalau saya lebih menyarankan matikan setelah selesai bekerja, nyalakan ketika mulai bekerja. Gitu Pak. Tapi kalau untuk misalkan untuk absen atau untuk check-in, kemudian susah mendapatkan sinyal koordinat. Nah, kalau restart yang dimaksud itu, nah itu mungkin betul Pak. Jadi yang di restart, tapi bukan di restart tabletnya, tapi di restart ikon lokasinya. Jadi di panel atas Android yang ada WiFi dan data dan teman-temannya itu, salah satu ikonnya itu ada ikon yang berbentuk GPS. Nah itu Pak yang saya maksud, ketika Bapak kesulitan untuk check-in atau absen, sudah diklik berkali-kali kok susah, itu bisa dimatikan dan dinyalakan. Lalu sambil Bapak mungkin ke daerah sekitar yang atapnya itu atau bagian atasnya itu nggak terlalu terhalang oleh apa-apa.
itu akan membantu sinyal GPS-nya Pak untuk bisa melok lokasi Bapak. Sehingga efeknya absennya bisa dilakukan lebih cepat. Gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Kemudian nih ada yang tanya lewat grup keterangan Fer, udah jawab belum? Oh, belum. Keterangan produk ada yang kosong. Oke, jadi mau saya umumkan juga di sini bahwa keterangan produk dari segi keterangan kemudian gambar itu yang menyediakan sarana untuk menguploadnya memang dari IT, tetapi untuk penginputan deskripsi, kemudian komposisi, produk rival sampai dengan gambar-gambar yang ada itu adalah dari PE. PE terkait masing-masing divisi. Jadi jika merasa ada misalkan nih deskripsinya kok kosong atau kemudian ada kekeliruan dalam komposisi dan lain-lain, lebih baik disampaikan saja ke PE-nya. Jika PE-nya ada yang mungkin nanti kebingungan tentang bagaimana cara mengeditnya, nanti biar PE-nya yang hubungi saya, nanti saya yang jelaskan ke PE-nya bagaimana cara menginputnya. Jadi alurnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, intinya silahkan bertanya aja. Setidaknya setelah ini Bapak Ibu jadi tahu kalau misalkan ada terkait dengan miss di produk, harus bertanya ke siapa gitu. Kemudian mati. Enggak. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan sebelum berlanjut ke web? Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, untuk sesi tab saya tutup dulu supaya bisa segera lanjut ke web. Pesan saya cuma satu mengenai tab ini, karena memang isu yang hangat baru-baru ini adalah mengenai pelanggaran SOP di tablet. Gitu. Jadi tolong tadi sudah dijelaskan Pak Ferry mengenai teknisnya dari awal sampai akhir, itu adalah semua yang boleh Bapak Ibu akses. Jadi kalau ada ketika mengakses menu tertentu, misalkan Bapak Ibu ingin mengakses WiFi, tapi kok dikunci, itu artinya memang tidak boleh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau mau mengkonekkan WiFi bagaimana? Nah, lebih baik bertanya seperti itu saja daripada mencoba membobol Applock-nya karena alasan yang baik gitu. Memang ingin connect WiFi karena kuota, misalkan internet Telkomselnya sedang lemot. Kemudian Bapak Ibu perlu WiFi. Nah, daripada Bapak Ibu mencoba membobol Applock-nya untuk mengkonekkan ke WiFi, Bapak Ibu bisa tanya ke kita saja, bagaimana cara mengkonek WiFi yang baik dan benar, karena sebenarnya kita sudah sediakan juga aplikasi untuk mengkonekkan WiFi tanpa melalui pengaturan. Namanya WiFi Manager. Seperti itu. Nah, misalkan kebingungan nih bagaimana caranya untuk mengkonekkan melalui WiFi Manager, silahkan tanya ke IT saja, nggak apa-apa, nanti kita jelaskan bagaimana cara mengkonekkannya daripada Applock-nya mencari cara untuk Applock dibobol dan kemudian memang terbobol, suatu saat ketika diminta untuk cek, nanti justru malah terjadi pelanggaran yang seharusnya tidak perlu terjadi. Seperti itu. Intinya adalah apa yang diberikan ke Bapak Ibu tolong bisa dijaga dan bisa jika Bapak Ibu sebagai supervisor terutama dan ASM tolong bisa memberi contoh yang baik. Minimal jika ada anak buah Bapak Ibu yang memang melakukan pelanggaran, tolong Bapak Ibu di sini sebagai pemimpin bisa menegur ke arah yang lebih baik dan bukan malah ikut-ikutan justru ke arah yang negatif. Karena jujur ada satu divisi juga satu cabang betul-betul dibubarkan karena ketahuan satu cabang tersebut semua tabletnya itu terbobol Applock-nya semua dan kuotanya terpakai secara masif semuanya. Nah itu tolong dihindari.
lebih baik apa adanya saja. Kalau memang Bapak Ibu merasa kurang fair atau seharusnya misalkan namanya orang punya pendapat kan tidak masalah ya. Misalkan saya ambil contoh nih, misalkan saya kurang setuju dengan sistem harusnya tablet kalau diberikan silahkan dong, harusnya kan boleh diakses. Misalnya untuk aplikasi-aplikasi sepanjang tidak mengganggu lingkup kerja, ya silahkan berpendapat tapi silahkan diarahkan ke arah yang tepat. Jadi kalau memang perlu dirasa itu didiskusikan, silakan didiskusikan misalkan ke direksi yang memang membuat aturan tersebut. Kalau direksi setuju, dari IT sudah pasti mendukung keputusan tersebut. Kita tidak berjalan di dalam policy. Kita hanya implementator policy dan apapun polisinya kita tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Jadi silahkan kalau memang peraturannya sekarang seperti itu ditaati dulu, dan jika memang dirasa ada yang perlu diperbaiki dari polisinya, silahkan disampaikan ke ranah yang tepat. Seperti itu. Kalau dari saya itu, mungkin bagi Bapak Ibu yang berstatus di luar SPV dan ASM bisa meninggalkan ruangan Zoom, karena sebentar lagi akan saya lanjutkan untuk yang sesi web. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti training dari awal sampai akhir. Terima kasih, salam sukses dan salam sehat selalu.